Selamat sore Ibu Rina, saya Yani. Dengan ini saya mempresentasikan mengenai perubahan iklim pada proyek karakter building sebagai berikut. Di mana perubahan iklim, cara penanganan kewarganegaraan dan adaptasi perubahan iklim membangun kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat. Adapun perubahan iklim ini adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi planet kita. Dengan meningkatnya suhu global, frekuensi cuaca ekstrim, dan perubahan pola iklim yang signifikan, dampak perubahan iklim melalui yang dirasakan oleh seluruh makhluk hidup di bumi. Faktor penyebab perubahan iklim: satu, emisi gas rumah kaca; kedua adalah deforestasi dan pemanasan global. Latar belakang masalah. Pertama, perubahan iklim berdampak pada multidimensi, di mana pada lingkungan, sosial, ekonomi, juga kewarganegaraan ekologis mengedepankan peran warga sebagai agen perubahan. Juga yang ketiga adalah banyaknya masyarakat belum sadar atau aktif pada adaptasi iklim, juga pendidikan lingkungan, dan partisipasi aktif yang dibutuhkan untuk berkelanjutan. Riset perubahan iklim di Indonesia. Ada beberapa. Satu, BMKG. Suhu rata-rata Indonesia naik 0,5 sampai 1 Celcius dalam 30 tahun terakhir. Banjir dan longsor meningkatkan 2 kali lipat dalam dekade terakhir ini, yang kita sering merasakan juga. Yang ketiga adalah 90% wilayah pesisir Indonesia terdampak naiknya perubahan permukaan laut, dan pertanian di Jawa dan Sumatera terganggu pola hujan tidak menentu. Yang terakhir adalah cuaca ekstrim meningkat akibat El Nino dan La Nina. Tentang perubahan iklim, di mana suhu global meningkat 1,1 Celcius sejak era praindustri. Juga adanya emisi karbon dunia meningkat 60% dalam 30 tahun terakhir. Juga cuaca ekstrim, di mana ada banjir, kekeringan, gelombang panas meningkat signifikan. Es laut Arktik menurun lebih dari 40% sejak tahun 1980-an. Juga dampak signifikan pada pertanian, kesehatan, juga ketahanan air. Rumusan masalah yang kita hadapi selama ini adalah: satu, bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap perubahan iklim; kedua adalah apa peran kewarganegaraan aktif dalam membangun kesadaran lingkungan; juga yang ketiga, strategi edukasi dan aksi apa yang paling efektif dalam perubahan perilaku. Metode penelitian dan pelaksanaan, di mana observasi dan wawancara semi-struktural dilakukan di kota dan pemukiman padat. Juga ada narasumber, masyarakat umum, pelajar profesional dan komunitas lingkungan. Adanya juga dan lokasi yang kita sering digunakan adalah taman kota, pasar, sekolah, dan media sosial sebagai kanal edukasi. Hasil temuan lapangan. Masyarakat dibagi 4 kategori berdasarkan kesadaran dan partisipasi. Juga adanya penemuan menunjukkan 65% masyarakat sadar tapi belum aktif. Ada juga hambatan utama di mana kurang informasi, tidak tahu harus mulai dari mana. Juga edukasi langsung terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan. Di sini adanya charge distribusi kesadaran dan partisipasi, di mana adanya tidak sadar dan tapi penasaran pada masyarakat, sadar tapi belum aktif, juga adanya berpartisipasi aktif, ada juga yang tidak sadar dan tidak peduli. Dampak sosial dan ekonomi itu, di mana masyarakat miskin paling rentan terhadap dampak iklim. Juga adanya krisis air dan pangan lokal karena gagal panen dan kekeringan. Juga kerugian ekonomi Indonesia yang cukup banyak akibat perubahan iklim mencapai triliunan rupiah. Juga kesenjangan akses edukasi dan mitigasi memperburuk ketimbangan sosial. Adanya adaptasi diperlukan untuk integrasi antara sektor dan kolaborasi lintas komunitas. Solusi yang bisa kita kasih untuk eh, rumusan masalah tersebut adalah eh, dan aksi lapangannya adalah: dengan pertama, edukasi lingkungan berbasis lokal, di mana ada sekolah, balai warga, dan media digital.
Yang kedua adalah aksi nyata, di mana kita bisa menanam pohon, kompos, dan pengelolaan minyak jelantah. Yang ketiga adalah kampanye digital, di mana kita bisa menggunakan konten Instagram, TikTok edukatif, dan live diskusi. Yang keempat adalah modul panduan praktis. Salah satunya juga dari yang bisa dimulai dari rumah tangga yang kita gunakan untuk langkah hijau sehari-hari. Dampak nyata setelah intervensi, peningkatan 60% partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan lingkungan. Juga adanya komunitas mulai menginisiasi bank sampah yang kita ketemu juga adanya di mall dan tanam tanaman lokal. Terbentuknya jejaringan antar warga untuk konservasi air dan energi, juga meningkatnya minat pelajar dan serta ikut serta dalam forum iklim lokal. Refleksi pribadi dari saya adalah setelah observasi ini, di mana proyek ini memperluas pemahaman tentang peran warga negara, juga adanya nasionalisme berarti aksi menjaga bumi bukan sekedar simbolik. Juga saya mendorong membentuk komunitas sadar iklim berbasis RT atau RW, juga keterlibatan langsung lebih berdampak daripada hanya sekedar diskusi teori. Kesimpulan dari rekomendasi strategi saya adalah keterlibatan warga negara kunci dalam keberhasilan adaptasi iklim. Kita bersama-sama terlibat dalam membangun langkah hijau, juga edukasi lokal, aksi nyata, peningkatan kesadaran dan tanggung jawab, juga pada pemerintah dan universitas perlu mendukung inisiatif dari masyarakat, perlunya replikasi model proyek di daerah lain melalui kurikulum dan karakter. Dan terakhir adalah referensi link dari presentasi saya. Demikian dan terima kasih atas presentasi ini. Semoga bisa membantu ke depannya. Terima kasih.